wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana natawassalu bihaqqi sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Ya Allah wa bihaqqi ismihi fi kullil akwan was-solihin minal anbiya wal mursalin wal awliya'i kas-solihin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Ya Rabbana khalaqtana wa inna abduka, sungguh Engkau ciptakan kami, sungguh Engkau tetapkan kami sebagai hamba-Mu. Ya Allah, wa inna wa bainana ya Allah fi kulli halina minal mujrimin. Di antara kami ya Allah sesungguhnya menanggung dosa-dosa yang banyak. Fa inna la yaghfiruz dzunuba illa anta, kami sadar tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa kami melainkan hanya Engkau. Faghfir lana ya Allah ma sana'na ya Rabbana, atas apa yang kami telah perbuat. Faghfir li walidaina ya Allah, ampuni juga dosa ibu bapak kami ya Allah. Bihaqqi sayyidina Muhammad, dengan hak sayyiduna Muhammad. Warhamhum kama rabbayana shighara, kasihani mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil. Warhamhum ya Allah fid dunyahum wa akhiratahum wa kuburahum, di dunia dan di akhirat kelak serta di kubur mereka ya Allah. Fa'akrim lahum ya Allah, muliakan mereka ya Allah. Warfa' darajatahum fi indika, naikkan ya Allah derajat mereka di sisimu. Ya Rabbana bihaqqi sayyidina Muhammad, wahai Tuhan kami dengan hak sayyiduna Muhammad. Ausil lana wa ruhana ila ruhi sayyidina wa nabiyyina Muhammad, semoga Engkau hubungkan selalu ruh kami dengan ruh sayyiduna Muhammad. Ij'al lana wa bainana wa ahlana wa zuriyatana wa qarabatana ila ruhi sayyidina Muhammad, semoga Engkau hubungkan pula keluarga-keluarga kami, sanak saudara kami, anak turun kami ila ruhi sayyidina Muhammad. Fataqabbal doa anak, semoga Engkau terima hajat-hajat kami ya Allah. Ij'al li qulubina mahabbatan li sayyidina Muhammad, semoga Engkau jadikan kecintaan kami kepada sayyiduna Muhammad. Bi hayatina ya Allah istiqomatan daimatan ya Allah, fid dini wad dunyana wal akhirah, semoga Engkau berikan kami kemampuan istiqomah ya Allah, kecintaan pada Sayyiduna Muhammad di dunia ini ya Allah. Kehidupan agama barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusis salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam. Wa nafa'na bihi wa lumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Semoga melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah, melewati kitab Al-Hikam beliau, ujaran beliau, kita mendapatkan manfaat, berkah dunia dan akhirat. Allahumma barik lana fi kulli rizqina, Allahumma barik lana fi kulli mud'ina. Ya Allah, berkahilah rezeki kami dan rezeki pada segala timbangan-timbangan kami. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari,
La amala arja likabulin min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yahtaqaru anka wujuduhu. Tidak ada satu amal apapun, berarti amal itu amal apa saja, amal soleh dalam maksudnya di sini, maksud beliau amal soleh. Arja likabulin, yang pantas untuk dikabulkan Allah. Tidak ada satu amal kebaikan apapun yang pantas dikabulkan Allah. Min amalin yagibu anka syuhuduhu, ialah suatu amalan yagibu anka syuhuduhu, yang kamu tidak lagi melihatnya. Amalan yang tidak, amalan itu amalan baik kita kerjakan, lalu amalan baik itu kita kerjakan, kita lupa dengan amalan itu, maka amalan seperti itu pantas untuk diterima oleh Allah. Tidak ada yang lebih pantas daripada itu. Wa yahtaqaru indaka wujuduhu, dan engkau menganggap amal-amalmu itu yahtaqaru, tidak berarti apa-apa dalam pandanganmu. Sini guru, salam kita guru. Allah. Oke, betul. Jadi amal kebaikan itu yang pantas diterima oleh Allah menurut Syekh Ibnu Athaillah ada dua hal. Satu adalah amalan yang kita tidak ingat lagi terhadap amal yang kita kerjakan, kebaikan kita pernah kerjakan, dan amal itu tidak pernah kita anggap berarti apa-apa di pikiran kita. Nah, kenapa demikian? Pertama dulu saya menjelaskan tentang makna amal. Amal itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia adalah perbuatan. Pengertian amal itu pada umumnya yang ma'ruf, misal orang beramal itu apa saja, menolong orang lain. Amal kebaikan enggak? Amal kebaikan. Apa saja menolong kebaikan dalam kebaikan. Menahan orang dari kejahatan, amal kebaikan juga. Yalah, yang di dalam Al-Quran amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf mengajak orang lain untuk berbuat baik, itu amal. Nahi mungkar menahan orang-orang berbuat mungkar. Mungkar itu sifatnya kemasyarakatan sosial. Misal kita melihat tiba-tiba ada orang memukul orang lain, atau ada anak memukul orang tua, kita melihat, kita halangi. Nah itu ada orang minuman keras, mabuk, mengamuk. Kalau kita bisa menghalangi, bisa halangi. Kalau kita tidak bisa mampu menghalangi, jangan dilakukan. Nah ya lah, mungkin tuh urusan polisi. Nah ya kan, bukan urusan kita, ya lah, telepon polisi. Amal-amal ini, nah itu amal. Bacaan, setiap bacaan yang kita baca di dalam agama kita itu amal. Membaca salawat itu amal. Apakah kita sedang duduk habis sholat, ataukah kita sedang berjalan? Ketika kita sholat 5 waktu, sholat, setiap sholat itu amal nilainya. Berdiri kita amal tuh. Qiyam, waktu qiyam amal. Membaca surah Fatihah amal. Membaca sunat kalimat ini wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh dan seterusnya amal. Sampai habis sholat, semua bacaan dalam sholat maupun gerak itu amal. Itu ini amal saleh. Zikir kita, apakah zikir kita lisan, zikir kita di hati, ataukah zikir sir kita? Sir kemarin rasa, termasuk amal soleh. Subhanallah. Sudah amal soleh. Di antara amal soleh yang paling bagus dari semua amal soleh, yang paling bagus pulang, menurut Syekh Adzibah dalam kitab beliau Iqazul Himam, yang paling bagus amal itu dari semua amal itu adalah amal tafakur wa nazarah. Tafakur dan nazarah. Alhamdulillah Habib Faisal. Bib sini Bib. Alhamdulillah. Duduk sini Bib. Bib Usman, Fadal. Bib Usman.
Alhamdulillah, alhamdulillah kau hadir. Silakan, Beb. Guru Aryansa, alhamdulillah, pada Allah. Belum sempat mencarikan anu pian. Guru, alhamdulillah, pada Allah. Padahal dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pada Allah. Sifik. Alhamdulillah, mudahan sehat, afiat. Amin. Wal muwafaqah daimah. Amin. Pada Allah. Amin. Pada Allah. Menurut Syekh Adibah, amal yang terbaik itu ialah tafakur wan nazarah. Tafakur di sini arti dari kata asal fakara, berpikir, memikirkan sesuatu. Tafakur itu artinya. Tapi memikirkannya harus sampai wusulnya kepada Allah. Fisikawan atau fisika atau kimiawan, ilmuwan, politikus, atau dia berpikir tentang alam semesta. Ahli kimia memikirkan tentang katak, kodok dan sebagainya. Saat itu dia tafakur, tapi bukan tafakur itu yang dimaksud. Tafakur itu harus menghasilkan nazarah, kesimpulan tentang kebesaran dan keindahan Allah. Yang dimaksud ayat waqtila fil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Maka tafakur yang rabbaniyah itulah yang disebut dengan amal tertinggi. Nah, sehingga pantaslah Nabi mengatakan atafakaru, tafakur sa'atin, tafakur sesaat khairun min ibadati sab'ina sana, lebih bagus daripada 70 tahun lamanya. Pian duduk belajaran di sini, kita sama-sama mengkaji kitab kitab hikam. Kita bertafakur tanpa sadar. Tafakur kita tentang apa? Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuasaan Allah, tentang kebesaran dan keindahan Allah. Maka masuklah kita di arena lebih bagus daripada 70 tahun. Tetapi meskipun demikian, subhanallah, tidak ada yang lebih pantas akan diterima oleh Allah. Pertanyaannya begini, tafakur kita bisa tidak diterima oleh Allah? Amal-amal kita tadi bisa tidak diterima oleh Allah? Pada Allah alaikaskan kasir hibjan wassalam. Zikir kita itu bisa tidak diterima oleh Allah? Itu kan persoalannya. Zikir kita itu bisa tidak? Maka supaya diterima, yang pantas diterima oleh Allah ada dua hal, kata Syekh. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang yaghibu, yang sudah hilang dia ankasuhuduhu, yang orang itu tidak mengingat apa yang dikerjakannya. Limaza, kenapa? Karena pada saat dia lupa dengan amalnya, tidaklah terkeluar di hatinya rasa sombong dan angkuh atau merasa lebih baik dari manusia yang lain. Sehingga akhirnya perasaannya di hadapan Allah merasa berdosa saja yang ada, merasa salah saja, merasa selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah. Nah, itu rahasianya. Yang kedua, wa yahtaqaru indaka wujuduhu. Pada saat itu engkau menghinakan segala amal-amal yang telah engkau lakukan. Maksudnya menganggap tidak berarti apa-apa amal itu. Kenapa? Meskipun amal itu mungkin kalau diukur dari nilai luar biasa. Misal seseorang seseorang bersedekah 1 miliar rupiah, besar enggak kecil? Besar. Tapi dia lupa dengan sedekahnya itu. Misalnya dia bersedekah membangun masjid, membangun majelis ta'lim, menyantuni anak yatim, menyantuni orang-orang muslimin. Dia lupa dengan amalnya itu. Luar biasa berarti orang ini, berarti orang inilah yang pantas amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Syekh Syarqawi rahimahullah, berkata Syekh Syarqawi, pensyarah kitab Al-Hikam, bi an tashhadu annal ladzi
wa faqalahu huwallahu ta'ala walaulahu ma sadara minka zalikal amal. Maka kenapa demikian? Karena pada saat engkau beramal, engkau melupakan perbuatan kebaikanmu itu. Biasanya orang yang bisa melupakan kebaikan itu karena dia punya kesadaran, karena makom khawasnya apa? Bahwa segala perbuatan kebaikan yang dilakukan ma'asobaka hasanatin pami nallah, semata-mata anugerah Allah. Ini makam khawas. Karena dia menyadari semua kebaikan itu adalah anugerah Allah, maka dia lupa mengingat-ingatnya karena bukan pekerjaan dia, dianggapnya karena semata-mata anugerah rahmat Allah, jadi dia lupa. Maka pada saat itulah engkau bersaksi bahwasanya semua itu tidak lain adalah karena kekuasaan Allah kamu dapat melakukannya, subhanallah. Sehingga masaudara minka, engkau tidak pernah lagi menyandarkan amalmu itu pada dirimu sendiri. Jadi kenapa orang itu bisa lupa dengan amal kebaikannya yang luar biasa? Bersedekah 1 miliar, bayangkan. Bersedekah 500 juta, bersedekah besar 1 juta besar 500 ribu. Hah? Kalau Jerpaloi besar besar 500 ribu pada 1 juta. Ya kan? Nah, tergantung setiap orang melakukannya. Karena cara berpikirnya, tergantung cara berpikirnya. Pada saat orang miskin kalau menyumbangnya luar banyak, itu luar biasa, berarti keikhlasan. Tapi dia lupa, kalau dia ingat-ingat, wah saya dulu bersedekah luar biasa padahal saya keadaan miskin. Nah, orang itu bukan yang dimaksud di sini. Yang dimaksud di sini adalah orang yang dia tidak lagi menyaksikan perbuatannya itu sebagai sesuatu amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bi an la ta'tamadu alaihi fi tahsili amrin minal umur kal wusuli ilallahi ta'ala wal qardu minhu wa nilid darajati wal maqamat. Bahkan ketika dia beramal kebaikan itu, dia tidak mempersoalkan amal kebaikannya itu, misalnya dengan amal itu dia bersandar pada amalnya itu untuk masuk surga, tidak ada lagi pikiran seperti itu. Atau dia dengan amalnya itu dia merasa akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi seperti itu pikiran itu. Tidak ada sedikit pun pikirannya bahwa amalnya itu akan menjadikan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pada Allah. Ini kan luar biasa ini. Artinya apa? Dia tidak lagi memandang amalnya itu sesuatu yang menyampaikannya dengan Allah, karena dia sadar yang bisa menyampaikan dirinya dengan Allah, yang menjadikan dia dekat dengan Allah itu bukan amalnya, tapi semata-mata karena Allah lah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, jadi kemarin dulu Ibnu Athaillah mengingatkan, jangan kalian bersandar pada amal kalian seolah-olah dengan amal-amal kebaikan kalian itu akan menjadikan dekat kepada Allah, padahal tidak pernah seperti itu. Seseorang dekat kepada Allah itu dikarenakan Allah meraihnya, mawahib, Allah menariknya, Allah menganugerahinya semata-mata kepada Allah. Nah, ini cara berpikirnya berbeda dengan kita awam. Ini kan makam khawas nih. Makam khawas itu mengutamakan Allah ketimbang dirinya. Sebegitu mengutamakan Allah sampai hilanglah dirinya seolah-olah, ya kah? Seolah-olah hilang kalau dirinya, yang ada hanyalah kebesaran dan keindahan Allah. Yang ada adalah anugerah kekuasaan Allah. Dan dia sadar tidak ada satu amal pun yang dia lakukan. Beda dengan kita. Wah, aku ini kan berezeki karena aku berdoa dengan Allah. Nah, itu kan orang awam tuh. Salahkah itu? Tidak salah. Ya kalau gurulah, ada salah? Ada kan orang berkata begitu kan? Saya kaya karena saya rajin berdoa, misalnya begitu ya. Misalnya begitu. Salahkah itu? Tidak salah. Itulah kelompok orang awam. Orang kelas yang di atas awam namanya kelas khawas.
Kalau ibarat sekarang tuh ada SD, ada SMP, ada SMA. Nah, waktu SD dia berkata, karena saya berdoa, saya berjuang, karena saya berjuang dan berdoa misalnya gitu kan, saya menjadi kaya. Orang tingkat sanawiyah yang sudah tingkat kawas tidak lagi berpikir aku kaya ini semata-mata karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara berpikirnya. Beda kan? Lalu kenapa jadi anugerah? Sama ketika dekat dengan Allah, dijadikan Allah aulianya. Aulia itu kan kecintaan Allah kepada dirinya. Maka saat itu menjadikan aulia itu karena Allah, bukan karena amalia. Tapi jangan berpikir si Paloy seperti Paloy. Kalau begitu jadi Paloy kada perlu lagi kita beramal. Nah, ini Paloy makinnya tidak beramal. Maksudnya adalah yang dibicarakan orang itu rajin beramal soleh, tapi dia lupa dengan amal solehnya. Ketika dia diangkat oleh Allah menjadi aulia Allah, menjadi orang yang dekat kepada Allah, dia sadari bukan karena amalnya, bukan karena perbuatan dirinya, tapi semata-mata Allah yang meraih dirinya. Makanya Umar Ibnul Khattab pernah mengatakan, Sayyidina Umar, Arabtu Rabbi birobbi, aku kenal Tuhanku karena semata-mata Allah yang mengenalkan dirinya kepadaku. Nah, ini cara berpikirnya. Subhanallah. Nah, nanti kita memahami bagaimana orang di tingkat awam, di tingkat kawas dan kawasul kawas ini dihubungannya dalam makna tarekat, kemudian marifat, kemudian hakikat. Dalam dimensi yang 4, syariat, tarekat, kemudian marifat dan hakikat. Ini cara memahami. Nah, pemahaman ini penting karena itu amal yang paling hebat di dalam agama kita adalah amal tafakur. Kalau tafakur ini salah juga berbahaya. Karena itu tafakur itu perlu ada bimbingan. Jangan seperti Paloy, ada kisah Paloy. Ada kisah Paloy. Ada puzzle di rumah Paloy. Puzzle siapa nih? Coba Paloy. Dilihat Paloy 6 tambah 7 dipasang Paloy. Puzzle sekanya kapal layar. Puzzle-nya itu kapal layar. Berhasil Paloy seminggu, Paloy menyusunnya tuh baru bisa. Habis itu ada pas Garbus ke rumah Paloy. Garbus ini jar dari Paloy. Kenapa? Ternyata aku ini jar Paloy hebat. Kenapa jar Garbus? Coba lihat jar Garbus. Jar Paloy. Aku seminggu memasang memasang puzzle ini bisa. Oh, iya kah? Kenapa? Jadi bisa seminggu? Lo aja kata Garbus. Coba lihat tulisannya di bawah tuh jar. Antara 6 sampai 7 tahun. Jadi biasanya orang sampai 7 tahun Garbus saya hanya bisa memasang puzzle nih. Aku seminggu aja bisa menyusun. Wah, iya aja Garbus nih. Ya kah? Salah paham enggak? Salah paham. Hati-hati salah paham, salah menyimpulkan, akhirnya ya tadi tidak terkena dan tidak masuk. Nah, nanti pelajaran ini kan masuk kepada istilah fana nanti. Fana di dalam tasawuf itu apa? Fana, fanafilah. Orang bakofilah, orang fanafilah, al-arif bilah itu fanafilah pasti atau bakofilah. Kenapa maksud fana? Jadi pengertiannya tidak dalam pengertian nyata, tetapi dalam pengertian ilmu, dalam pengertian perjalanan kerohanian seorang manusia hamba yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan dekat dengan Allah itulah kita akan selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.